Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namanya Feby Lestari, NPM 1921030518 dari kelas Muamalah semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan bab 3 untuk memenuhi tugas hukum perikatan Islam, di mana bab 3 ini mengenai konsep perikatan dalam Islam. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian perikatan Islam. Nah, jadi pengertian hukum perikatan Islam ini yang dimaksudnya adalah bagian dari hukum Islam bidang muamalah yang mengatur perilaku manusia di dalam menjalankan hubungan ekonominya. Nah, pengertian hukum perikatan Islam ini menurut Profesor Dr. Haji M. Tahir Asyari SH adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah atau Al-Hadis, dan Ar-Rayu ijtihad yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Nah, substansi dari hukum Islam dari hukum perikatan Islam lebih luas dari materi yang terdapat pada hukum perikatan perdata barat. Nah, hal ini dapat dilihat dari keterkaitan antara hukum perikatan itu sendiri dan hukum Islam yang melingkupinya, yang tidak serta-merta mengatur hubungan antar manusia dan manusia saja, tapi hubungan antar manusia dengan Sang Pencipta serta dengan alam lingkungannya, sehingga hubungan tersebut merupakan hubungan vertikal dan horizontal. Nah, setidaknya ada dua istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu yang pertama al-aqdu atau akad, dan yang kedua al-ahdu atau janji. Nah, pengertian akad secara bahasa adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali, mengikatkan salah satu pada yang lain sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Kata al-aqdu terdapat dalam Quran surat Al-Maidah. Nah, di mana bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Nah, adapun istilah al-ahdu dapat disamakan dengan istilah perjanjian, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Abdurrauf itu mengemukakan terjadinya suatu perikatan al-ahdu melalui 3 tahap sebagai berikut. Yang pertama itu adalah al-ahdu, perjanjian. Nah, yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Nah, sedangkan yang kedua ada persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama. Dan yang ketiga adalah apabila dua buah janji dilaksanakan maksud oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan akhdu oleh Al-Quran yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau akhdu itu, tetapi akdu. Nah, yang materi selanjutnya itu yang kedua adalah alasan hukum perikatan Islam diajarkan di Fakultas Hukum. Nah, jadi ada beberapa alasan nih. Yang pertama itu alasan sosiologis. Nah, jadi kan mayoritas penduduk Indonesia ini kan mengaku beragama Islam. Untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam menjalankan muamalah mereka di bidang perikatan, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha. Untuk itu diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum yang kelak akan bertugas dalam menyusun kontrak. Makanya sangat diperlukan itu tadi. Nah, terus yang B itu ada alasan yuridis. Nah, hukum perikatan Islam ini merupakan salah satu sumber dari hukum nasional di bidang perikatan. Di samping hukum perikatan, adat dan hukum perikatan menurut KUH Perdata. Nah, jadi alasan yuridis ini juga untuk pemenuhan pembentukan tatanan hukum nasional kita. Maka hukum perikatan Islam pun perlu dipelajari dan dikembangkan secara ilmiah pada Fakultas Hukum. Nah, yang ketiga itu ada yang C itu ada alasan praktis. Nah, jadi dengan telah banyak budinya bank-bank atau lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk-bentuk transaksi mereka dengan para nasabahnya, serta majunya perdagangan dengan negara timur dan tengah yang menggunakan sistem Islam dan yang berinteraksi. Nah, maka telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi para mahasiswa di Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistem transaksi yang kini berkembang dan praktik perniagaan di tanah air dunia dan internasional. Materi yang B adalah syarat dan rukun perikatan Islam. Nah, jadi terdapat di kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya sihat al-aqd, yaitu ijab dan qabul. Adapun syarat akad adalah al-aqidain dan mahalul akad. Alasannya adalah
bukan merupakan bagian dari tasyaruf atau perbuatan hukum akad. Kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i. Nah kan, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad adalah al-aqidain, mahlul akad, dan syikat al-akad. Selain tiga rukun tersebut, Mushaf Az-Zarqa menambah mudu'ul akad atau tujuan akad. Sedangkan dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yang termasuk ke dalam rukun akad ialah pihak-pihak yang berakad, objek akad, tujuan pokok akad, kesepakatan yang D itu kesepakatan. Nah, yang pertama adalah subjek perikatan pihak yang berakad. Yang pertama itu al-aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Nah, yang pertama itu harus adanya manusia. Yang B itu adanya badan hukum, yang adanya badan hukum. Jadi di subjek perikatan atau pihak-pihak yang berakad itu harus adanya manusia dan bidang hukum. Nah, yang kedua objek perikatan atau mahlul akad. Nah, jadi mahlul akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan pada akibatnya hukum yang ditimbulkan. Nah, jadi adapun bagian dari objek perikatan yaitu objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan. Terus ada yang B, objek perikatan dibenarkan oleh syariah. Yang C, objek akad harus jelas dan dikenali. Yang D, objek dapat diserah terimakan. Nah, yang tiga ada tujuan perikatan. Nah, jadi atau maudul akad. Nah, adalah tujuan dan hukum suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Ahmad Azhar Bashir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan punya akibat hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Yang ketiga, tujuan akad harus dibenarkan syara. Nah, yang keempat ada ijab dan kabul atau sik akad. Adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan kabul. Nah, para ulama ini mensyaratkan tiga hal yang melakukan ijab dan kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut. Al-ulma'ah, yaitu tujuan yang berkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki. Yang kedua itu tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antara hijab dan kabul. Yang C itu yazmul iradataini, yaitu antara ijab dan kabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. Nah, jadi ijab dan kabul itu dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama lisan, tulisan, isyarat, dan perbuatan. Selanjutnya ada unsur-unsur akad. Yang pertama itu pertalian ijab dan kabul. Yang kedua itu dibenarkan oleh syara. Yang ketiga itu mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Nah, yang bagian D itu asas-asas hukum perikatan Islam. Nah, yang pertama itu ada asas ilahiyah, yang kedua itu ada asas kebebasan. Nah, yang ketiga ada asas persamaan atau kesetaraan, yang keempat ada asas keadilan, yang kelima ada asas kerelaan, yang keenam ada asas kejujuran dengan kebenaran, yang ketujuh ada asas tertulis. Nah, adapun bagian yang E yaitu materi E, hak dan kewajiban para pihak. Nah, jadi hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbal balik dalam suatu transaksi. Nah, adapun hak-haknya, yang pertama apa tuh pengertian hak itu? Nah, jadi hak dalam kamus terdapat banyak sekali pengertian dari kata hak. Salah satu dari kata hak menurut bahasa adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu. Artinya arti lain dari hak adalah wewenang menurut hukum. Nah, itu adapun jenis-jenis hak. Hak ulama fikih mengungkapkan bahwa jenis-jenis hak dapat dilihat dari berbagai segi. Yang pertama itu dari segi pemilik hak, yang kedua itu dari segi objek hak. Nah, ada juga sumber atau sebab hak itu sendiri. Yang pertama itu, nah jadi ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa sumber atau sebab hak adalah syara. Nah, adapun akibat hukum suatu hak, yang pertama itu ada perlindungan hukum. Yang kedua ada itu penggunaan hak, yang ketiga adalah pelanggaran dalam penggunaan hak. Nah, jadi ada kewajiban juga. Nah, jadi kewajiban itu adalah harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Yang ketiga adalah khiyar. Nah, jadi khiyar ini dalam bahasa Arab berarti pilihan.
Jadi hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Nah, bagian F yaitu penyelesaian perselisihan. Nah, jadi yang pertama adalah penyelesaian perselisihan dalam akad perdagangan. Yang pertama adalah perselisihan harga. Yang kedua ada perselisihan pertanggungjawaban atas risiko. Yang G yaitu berakhirnya akad. Nah, jadi suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapainya tujuan. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila BAMG telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan penanggungan, akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar. Selain telah tercapainya tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasa pembatalan atau telah berakhirnya waktunya. Sekian penjelasan mengenai bab 3 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.